Kancil dan kerbau bermain petak umpet. Pada suatu hari yang cerah di pinggir sawah, sang kancil berjalan-jalan di tepinya sambil melihat-lihat sekitar. Lalu dia melihat kerbau yang ada sedang membajak sawah bersama pak petani. Kerbau itu terlihat sangat jenuh dengan pekerjaannya. Si kerbau yang jenuh itu pun mengeluh dalam hati. Kenapa pekerjaan ini sangat membosankan? Aku ingin mencoba hal baru yang bisa membuat hatiku senang. Sang kancil melihat kerbau sedang sedih, dan ia pun langsung memanggilnya. Kerbau-kerbau, kemarilah. Si kerbau mendengar ada yang memanggilnya, ternyata itu sang kancil. Dia pun menghampirinya dan menyapa sang kancil. Hai kancil, bagaimana kabarmu? Sapa kerbau. Kancil pun menjawab. Kabarku baik kerbau, bagaimana denganmu? Kulihat-lihat kamu sedang bersedih. Tanya kancil. Kerbau pun menjawab pertanyaan kancil. Aku bersedih kancil, karena pekerjaan ini membuatku bosan. Kancil yang mendengar itu pun mempunyai ide. Aku ada ide kerbau. Bagaimana kalau kita bermain petak umpet saja? Mendengar hal itu, kerbau pun langsung menyetujuinya, tetapi si kancil malah menghardik si kerbau. Kau akan pasti kalah, karena badanmu lebih besar dari badanku dan kau seperti gajah. Hardik sang kancil. Mendengar hal itu, kerbau pun marah dan ingin membuktikan kepada sang kancil. Walau badannya besar, dia tetap bisa bersembunyi dengan benar. Kamu jangan meremehkanku kancil. Kita lihat saja nanti. Ayo mulai permainannya. Permainan dimulai, si kerbau berjaga dan si kancil yang lebih dulu bersembunyi. Kancil berlari untuk mencari persembunyian hingga ia tiba di sebuah hutan. Di mana ya aku harus bersembunyi? Agar si kerbau besar itu tidak dapat menemukanku. Si kancil yang cerdik itu menemukan sebuah ide. Ia melihat sebatang pohon dan dia berpikir untuk bersembunyi di balik batang pohon tersebut. Aga, itu ada batang pohon, aku akan bersembunyi di situ dan menutupi diriku dengan rerumputan. Semoga saja di kerbau tidak menemukanku. Si kerbau yang masih berada di sawah itu menyadari bahwa sang kancil sudah bersembunyi. Sepertinya sang kancil sudah lari jauh ke dalam hutan dan bersembunyi. Aku harus segera bergegas mencarinya. Kerbau pun sampai di hutan. Kerbau mencari kiri dan kanan, tetapi tak kunjung menemukan sang kancil. Dia terus mencari hingga akhirnya si kerbau menemukan semak-semak yang berisik, lalu kerbau pun berteriak. Hai kancil, apakah kamu di sana? Aku akan segera menemukanmu. Kerbau pun melompat ke batang pohon tersebut dan menginjak-injak rerumputan hingga hampir mengenai badan sang kancil yang sedang bersembunyi di tempat tersebut. Mendengar ada yang melompat-lompat di atas batang pohon tempatnya bersembunyi, kancil berbisik dalam hati. Sepertinya itu kerbau, aku ingin bersembunyi lebih lama, tapi aku sudah tidak sanggup, udara di sini sangat pengap, aku tidak bisa bernapas. Akhirnya si kancil keluar dari persembunyiannya dan melompat ke arah kerbau. Lalu si kancil berkata, Kerbau, aku mengaku kalah, aku tak sanggup lagi bertahan lebih lama. Kali ini aku mengaku kalah. Sekarang giliranmu untuk bersembunyi. Mendengar hal itu, kerbau langsung tertawa sambil berkata kepada kancil. Hahaha kancil, aku belum bersembunyi, tapi kamu sudah mengaku kalah. Tidak seru, tunggu aku bersembunyi kancil, kau pasti tidak dapat menemukanku. Ucap kerbau, kerbau pun bergegas untuk bersembunyi. Kerbau pergi meninggalkan kancil sambil berlari. Kerbau pun sampai di lokasi yang cocok untuk bersembunyi, tetapi dia bingung bersembunyi di mana. Di mana ya aku harus bersembunyi agar sang kancil tidak dapat menemukanku. Kerbau melihat sekitar dan dia menemukan sebuah gubuk untuk bersembunyi, lalu dia berkata, Sepertinya gubuk ini bagus untuk aku bersembunyi dan tidak akan ketahuan sang kancil. Kerbau pun memasuki gubuk tersebut dan bersembunyi di dalamnya. Kerbau segera menelentangkan dirinya dengan meluruskan keempat kakinya ke arah atas. Ketika itu pula kancil sampai di tempat tersebut. Tiba-tiba kancil melihat gubuk yang ada di tempat itu. Ia merasa aneh dan curiga dengan gubuk tersebut. Kancil menghampirinya berputar-putar dan melompat di atas gubuk tersebut. Lalu dia meraba-raba gubuk tersebut.
Seperti kancil berkata, "Tiang ini kok ada bulunya? Persis seperti kaki kerbau. Dan juga warnanya persis seperti kerbau." kata kancil. Lalu kancil berkata lagi, "Ah, barangkali tidak. Tidak mungkin kerbau ada di sana. Lagi pula kerbau badannya besar dan dia tidak akan muat di gubuk tersebut." ucap kancil. Kancil akhirnya meninggalkan gubuk itu dan terus-menerus mencari kerbau namun tak ditemukan juga. Kancil masih penasaran dan kembali ke gubuk itu lagi dan memperhatikan dengan secara seksama, tetap sama saja. Akhirnya kancil merasa jenuh dan berteriak memanggil, "Kerbau, kerbau, kerbau. Keluarlah kau, aku mengaku kalah. Keluarlah. Aku tak mampu untuk mencarimu lagi." Mendengar teriakan kancil, kerbau pun keluar dari persembunyiannya dan menghampiri kancil. Mendengar teriakan kancil, kerbau pun keluar dari persembunyiannya dan menghampiri kancil. Bagaimana kancil, siapa di antara kita yang menang? Ucap kerbau. Kancil pun menjawab, "Ya, kerbau, aku merasa malu karena aku kalah darimu. Untuk kedepannya, aku tidak akan sombong lagi dan mengejekmu." Kancil, kamu bisa memegang ucapanmu itu. "Tentu kerbau, aku ini, walaupun sering mengejek, tetapi aku pasti memegang ucapanku." Baik kancil, ku pegang ucapanmu. "Maafkan aku kerbau karena sudah mengejekmu. Lain kali aku tidak akan mengejekmu lagi." Ya kancil, sudah ku maafkan dirimu. Akhirnya mereka berdua bermaaf-maafan dan saling berteman kembali satu sama lain. Yes! Dari kisah tersebut makna apa yang bisa kita ambil? Yaitu jangan saling mengejek satu sama lain. Belum tentu orang yang kita ejek tidak bisa melakukan hal tersebut. Bisa jadi dia orang yang paling pandai dalam hal tersebut. Untuk menutup kisah ini, mari dengarkan lagu sebagai berikut.
Cincin.